Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita lagi ada di showroom Hyundai yang ada di Soleh Iskandar, Bogor. Kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau mau cek promo-promo apa aja yang ada di sini, kalian cek ke nomor yang ada di bawah gua ini nih. Kalau di bawah gua ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan di sepanjang video di deskripsi. Awal 2025, Hyundai mengeluarkan kereta yang baru ini. Ini merupakan Hyundai Creta facelift yang memang dilakukan perubahan nggak cuman sekedar facelift aja kalau menurut kami, karena perubahannya cukup banyak. Pertama dari sisi lampu-lampuan di depan ini cukup signifikan perubahannya, kemudian grillnya. Kalau yang sebelumnya pattern-pattern kotak gitu ya, kalau ini agak panjang-panjang dikit, kemudian sisi kelampuannya dia sudah LED semua, kanan kiri, kemudian di bawahnya diffusernya memang masih disematkan diffuser yang nggak beda jauh sama sebelumnya, tapi tampilannya masih tetap sporty. Nah, untuk yang kereta baru ini, dia mengeluarkan varian baru, karena untuk yang kereta baru ini tipe Prime bukan tipe yang paling mahalnya, karena di atasnya Prime itu masih ada yang N-Line. Nah, menilik ke sampingnya, kalau dari sampingnya tidak terlalu terlihat berubah ya, paling ujung-ujungnya tuh lampu-lampuannya doang paling yang kelihatan berubah. Untuk lekukan-lekukannya pun tidak banyak berubah dari yang sebelumnya. Kemudian over fender tipis masih disematkan warna Dove, dan juga handle yang warnanya chrome, spion yang ada lampu sennya, dan juga mobil ini sudah menggunakan velg berukuran 17 inch. Velgnya itu dia menggunakan warna two-tone yang dibalut ban 215/60 ring 17. Kemudian dari sisi pengereman depan belakang dia menggunakan rem disc, dan di atasnya sini sama seperti sebelumnya dia tuh ada rail roofnya ya, tapi rail roofnya ini tidak rail roof beneran, artinya memang ini tidak bisa dimuati beban karena di sini ada tulisannya tuh. Menilik ke belakang, tampilannya berubah drastis, walaupun lekukan-lekukannya tidak terlalu banyak berubah drastis, tapi dari sisi kelampuannya tuh dia berubah drastis ya. Sebelumnya tuh bentuknya kayak huruf kanji gitu ya, tapi kalau yang ini dia lurus. Ini menyambung ya, by the way. Ada kayak mika-mikanya gitu dari kanan ke kiri. Ini kayak ada reflektor nyambung nih ke sini. Semuanya sudah pakai LED. Kemudian tulisan Creta di sini, kanannya Prime. Diffuser bawahnya itu tampilannya menarik ya, karena tampilannya sebetulnya ya again tidak berbeda jauh sama sebelumnya, tapi ini masih terlihat sporty. Kamera mundur ada di atas sini. Terus di kacanya dia sudah dilengkapi dengan defogger, wiper, dan ini ada spoiler yang sudah terintegrasi sama iStop. Kemudian antena dia sudah shark fin, dan pintu bagasinya ini dia sudah dilengkapi dengan tuas yang elektrik, tapi memang dia belum dilengkapi dengan power tailgate. Berbeda dengan yang N-Line tuh dia sudah dilengkapi dengan power tailgate ya, tapi yang ini memang belum. Nah, kalau kalian lihat bagasinya masih sama luasnya, sama seperti sebelumnya. Kanan kirinya dia ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar, sebelah kiri dia ada power outlet 12 volt, dan kalau kita buka bawahnya tuh dia ada ban serep dan tempat penyimpanan toolkit ya. Dan ban serepnya ini dia menggunakan velg kaleng, tidak menggunakan velg yang sama seperti yang dipergunakan di keempat rodanya. Nah, di sini ada deck, ini buat nutupin barang kita kalau kita taruh di bagasi, karena bagasinya besar, bisa muat banyak, jadi ditutupin biar aman, tidak terlihat dari luar. Menilik ke mesinnya, mobil ini masih menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc, dan mesin ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 115 PS dan torsinya itu sekitar 144 Newton meter, dan disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi EVT. Berbeda dengan yang N-Line, kalau yang N-Line itu dibekali juga dengan turbo. Kemudian kalau nggak salah itu transmisinya dia sudah pakai dual clutch. Nah, untuk sistem keamanan mobil ini cukup lengkap karena dia juga sudah disemati dengan Hyundai Smart Sense dan juga BlueLink pastinya. Nah, ini duduk di belakang dari Hyundai Creta dan so far nyaman, bangkunya empuk. Ini menggunakan bahan kulit, dan kalau kita duduk berdua ini ada armrest yang ada cup holder di sini, dan by the way di belakang sini ada 3 headrest, artinya memang di sini bisa dihuni sama 3 orang. Di bawah sini tuh dia ada gundukan ya, padahal ini front wheel drive tapi ada gundukannya. Ini headroomnya ya 4 jari, lumayan. Legroomnya lega nih kalau legroomnya, dan so far di sini kita dapat asupan AC dari depan sini nih. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan handphone yang lagi kita charge. Sebelahnya itu ada USB slot.
Type-C. Oh, ini ada panoramic sunroof ya, yang gede banget khusus untuk varian Prime ya. Nah, kemudian door panelnya dia menggunakan plastik keras, tapi armrestnya yang kena tangan kita nih bahan empuk sama seperti bahan bangkunya. Power window dia belum otomatis naik dan turun, dan di bawahnya ada bottle holder 2 biji. Oke, gua duduk di bangku paling depan dari Hyundai Creta, dan ini gua ya, oke, seginilah pas ya. So far duduk di sini tumben pelek badan gua tingginya 175 cm, berat badannya 65 kg, badan gua pelek di sini. Nah, bangkunya ini dia bisa di setel maju mundur ya. Biasa ini normal lah maju mundur. High adjusternya juga udah ada, kemudian reclining pasti. Jadi kita bisa berkendara secara ergonomis. Oh ya, ini setirnya bisa di setel tilt dan teleskopik ya. Jadi udah lengkap. Kemudian kita bahas satu persatu yang ada di depan sini. Yang pertama, dashboardnya menggunakan ban keras nih yang di depan gua nih. Tapi yang di sini udah empuk nih kayak karat-karat gitu ya yang sebelah sini. Kemudian ini ada tempat penyimpanan terbuka nih. Dia ada ambient lights-nya warna orange. Ini apa ya? Hiasan doang ya ingin ya. Nah, kemudian di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Container box dan lumayan besar nih. Dan selain di sini ada juga di sini yang nggak begitu besar tapi lumayan ya. Kemudian yang dilakukan perubahan oleh Creta itu adalah di depan kita nih. Jadi kalau sebelumnya terpisah, entertain system, instrument cluster ini nyambung jadi satu kesatuan, dan ini tuh dia bentuknya curve ya, agak cekung gitu. Jadi tampilannya sangat modern. Entertain systemnya itu dia pengaturannya cukup lengkap karena banyak banget nih pengaturannya. Banyak banget nih digeser-geser, oke. Dan di bawahnya itu dia ada tombol-tombolan. Di sini tuh kayak pusat kontrol ya. Jadi buat ngatur entertain system di atas, ada lampu hazard, AC ngaturnya lewat sini gitu. Jadi pengaturannya semua lewat tombol-tombolan. Nah, terus di bawahnya ada wireless charging dan juga ada power outlet 12 volt sama USB slot 2 biji, satu type A, satu type C, dan tuas transmisi yang masih sama seperti sebelumnya. Nah, terus di kanan kirinya tuas transmisi ini ada tombol buat sirkulasi bangku depannya ya, dan ini ada tombol kamera. Tapi pada saat kita pencet tombol kamera tuh dia cuman tampil kamera belakangnya aja, karena memang mobil ini hanya dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, kemudian ke belakangnya itu ada puter-puteran nih untuk drive mode sama traction control. Nah, drive mode-nya ini untuk mobil ini ada 4 tipe ya, ada eco, ada normal, ada sport, sama ada smart. Kemudian untuk traction controlnya dia ada snow mode sama sand. Nah, kemudian di belakangnya ada parking brake yang udah cute, auto hold, sama ada cup holder 2 biji di sini. Dan di armrestnya ini sebelah kiri itu dia ada kayak air purifier gitu ya. Jadi di sini tuh ada informasi air purifier segala macamnya. Jadi kayak ada angin keluar gitu. Dan kalau kita menilik ke instrumen clusternya, nah instrumen clusternya dia digital ya, full digital, dan setirnya masih sama seperti sebelumnya, bentuk-bentukannya, panel-panelnya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan tuh ada start stop engine sama ada traction control atau stability controlnya, dia on off di situ. Nah, kemudian door panelnya sama seperti di belakang, dia menggunakan bahan plastik keras kecuali yang kena tangan kita. Armrestnya tuh dia menggunakan bahan empuk. Kemudian di sini ada power window 4 titik yang otomatis hanya di driver aja. Electric mirror sudah ada, yang ada auto retract-nya, kemudian door lock, windows lock ada semua di sini. Speakernya sudah Bose dan ada bottle holder di bawah sini 2 biji dan tempat penyimpanan yang nggak begitu besar. Nah, kemudian ini spion tengah yang ada dynamic view-nya walaupun masih manual, dan ini ada buat buka tutup sunroof sama lampu baca, terus tombol SOS buat link ke Blue Link. Nah, kemudian di sini sun visor ada kacanya, tapi sayangnya dia belum ada lampunya ya. Tapi oke. Tadi pembahasan kami tentang Hyundai Creta facelift ini. Hyundai Creta ini memang baru banget dikeluarin di awal 2025 ini, dan menurut kami perubahannya, walaupun mereka bilang ini facelift, tapi menurut kami perubahannya cukup banyak dan lebih modern.
Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.